Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat ada Biani Danumida selaku pengasuh pesantren Sumber Kamara Banida, dan yang saya hormati jajaran para pengurus serta teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi dan yang saya banggakan juga. Perkenalkan, nama saya Abdul Alif Fitri Ahyar dari kelas 9 MTS Al-Quran Lara Banida akan mempresentasikan peta imajinasi saya dari kitab Masya Al-Fiqh bab ke-7. Kita tuh akan bahas tentang transfusi darah, bedah mayat, dan menebus kewajiban yang ditinggalkan oleh mayat. Ya, yang pertama itu ada transfusi darah. Ya, pengertian dari transfusi darah sendiri itu adalah memasukkan darah atau biasa dikenal itu dengan donor darah ke orang yang membutuhkan. Nah, darah itu kan aslinya tuh encer. Pada saat dia tuh berada dalam tubuh kita tuh darah itu encer, tapi ketika dia keluar dari dalam tubuh kita itu dia tuh beku. Darah itu adalah sepertiga dari berat badan manusia itu. Nah, kalau misalnya darah kita itu berkurang, itu tuh akan mengganggu jantung. Dan sel darah itu ada sel darah merah dan sel darah putih. Nah, ya itu tuh nanti ada sel pembeku yaitu plasma darah. Dan dia itu dikeluarkan, darah yang dikeluarkan itu adalah termasuk najis mutawasitoh yang disimpulkan itu sebenarnya semua darah kalau dari tubuh manusia itu adalah tidak diperbolehkan untuk wisata atau dia itu haram. Tapi kan biasanya transfusi darah itu karena ada kepentingan. Misalnya seseorang yang dia itu kecelakaan, setelah itu dia banyak kekurangan darah kan, dia butuh banyak darah ya, jadi itu dia butuh memasukkan darah orang lain ke tubuh seseorang itu. Dan biasanya itu ada golongan darah gitu. Kalau misalnya golongan darahnya A itu bisa pakai golongan darahnya apa kayak gitu. Satunya itu ada membedah mayat. Nah, biasanya bedah mayat itu adalah untuk para dokter untuk keperluan tertentu. Contohnya menyelamatkan buah janin di dalam mayat atau untuk mengeluarkan suatu benda. Nah, biasanya juga itu adalah untuk kepentingan medis. Dan itu tuh hukumnya itu adalah diperbolehkan tapi dengan mengikuti hukum-hukum atau syarat-syarat tertentu. Yang terakhir itu adalah menebus kewajiban yang ditinggalkan oleh mayat. Nah, jika si mayatnya itu memiliki utang, maka sampai dia mati, utangnya itu tetap akan menjadi utang. Dan yang akan menggantikannya itu adalah ahli warisnya. Utang itu ada dua, yang pertama itu utang kepada manusia dan utang kepada Allah. Nah, yaitu adalah utangnya itu adalah tanggungan keluarganya. Tapi kalau misalnya tidak beribadah ya itu juga tanggungan ahli warisnya. Nah, kalau zakat itu masih ada perdebatan. Ada yang bilang diperbolehkan digantikan, ada yang bilang nggak apa-apa, nggak usah, ada yang bilang nggak boleh. Nah, kalau puasa itu tuh boleh-boleh saja, boleh digantikan oleh ahli warisnya atau digantikan dengan membayar fidyah. Kalau haji itu juga boleh digantikan atau ya digantikan. Oke, cukup sekian presentasi saya hari ini. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang, mohon maaf karena masih dalam tahap belajar. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.